Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak, Bu? Alhamdulillah luar biasa. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan pastinya ya Bu ya Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara kita Desiminasi Budaya Positif, yang mana ini akan disampaikan oleh narasumber kita. Beliau adalah sosok yang tidak asing lagi bagi kita, yang dimana selalu hadir di tengah-tengah kita, guru di SD tercinta kita, dan juga yang paling penting beliau juga merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 11. Beliau adalah Ibu Merka Silalahi SPD. Sebelum kita mulai acara ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa yang mana akan dibacakan atau yang dipimpin oleh Ustadz Abdul Rahman Lubis. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk meminta berkah acara kita pada pagi hari ini, kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rahman ya Rahim irhamna ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma aftah lana ya Allah abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabas sihah wa abwaabal afiyah wa abwaabas salamah wa abwaabal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah acara kami ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami hidayah dan petunjuk. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami rahmat-Mu, keberkahan dari-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami, mudahkanlah segala pekerjaan kami ya Allah. Berikanlah kami keteguhan dan kesehatan, umur yang panjang ya Mudi besar. Ya Allah ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami ya Allah. Perkenankanlah hajat kami ya Allah, kabulkanlah niat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Abdul Rahman Lubis. Semoga doa yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah dan acara kita pun diberikan kelancaran. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai desiminasi budaya positif, alangkah baiknya kita awali dulu dengan ice breaking ya Bapak Ibu. Ice breakingnya mudah, dimana clue-nya itu atau instruksinya Bapak Ibu cukup melakukan apa yang Bapak Ibu guru dengar. Oke Bapak Ibu, dan sekarang mohon untuk berdiri semuanya Bapak Ibu guru. Oke, Bapak Ibu guru semuanya udah siap. Sebelumnya coba kita awali dulu dengan konsentrasi dimulai.
lakukan ya Bapak Ibu. Mari kita mulai. 1, 2, mulai. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Oke, sekali lagi saya ingatkan clue-nya atau instruksinya itu lakukan apa yang Bapak Ibu guru dengar. Oke, siap Bapak Ibu guru? Oke, tangan ke depan, semuanya Bapak Ibu guru. Tangan ke samping. Oke, tangan ke samping. Oke, tangan ke atas. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu, semua turunkan tangan. Nah, sekarang kita mulai Bapak Ibu ya. Tangan ke atas. Tangan ke atas, oke. Tangan ke samping. Tangan ke atas. Putar, 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 putar. Stop. Putar, 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 putar. Stop. Stop, 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 stop. Bukan diputar. Stop, stop, oke. Tangan ke depan. Tangan ke samping. Pegang dagunya Bapak Ibu. Dagu. Oke, Bapak Ibu. Iya, oke. Udah, oke, cukup sekian aja ya. Mudah-mudahan bisa merefreshing kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita sambut narasumber kita, Ibu Merka Silalahi SPD. Kepada Ibu Merka kami persilahkan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sepertinya belum semangat. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Ibu Uga Jasmiati MPD sebagai Kepala Sekolah SD 175 Pekanbaru. Yang saya hormati Ibu Rana Juwita selaku Ketua Kombel 175 Optimis, mungkin Ibu lagi ada urusan. Dan yang saya hormati Bapak Ibu SD 175 Pekanbaru. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya pada siang hari ini kita boleh diberikan kesehatan sehingga kita boleh berkumpul di tempat ini untuk desiminasi budaya positif. Bapak Ibu, pertemuan pada siang ini merupakan salah satu tugas aksi nyata saya dalam mengikuti program Guru Penggerak. Di sini kami memiliki tugas untuk memberikan imbasan kepada warga tempat sekolah kita mengajar. Namun Bapak Ibu, sebelum masuk ke topik materinya, saya ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk kita membuat ruangan kita ini menciptakan ruangan yang positif. Cara mainnya dengan waktu 30 detik saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Silakan cari pasangannya masing-masing. Ya, karena topik diskusi kita pada hari ini budaya positif, jadi kita di sini diajak untuk menciptakan lingkungan atau menciptakan suasana yang positif. Silakan Bapak Ibu cari pasangan sendiri. Silakan berhadapan-hadapan. Silakan berhadapan-hadapan. Cara mainnya seperti ini. Silakan Bapak Ibu boleh mendengarkan. Nanti dengan hitungan ketiga Bapak Ibu silakan melihat mata atau mulut dari temannya. Dan silakan memberikan senyuman yang paling lebar. Mungkin tadi kita sudah capek, ada yang ngajar, ada yang baru nyampe ya. Kita mau menciptakan budaya positif. Hitungan 1 sampai 3. 1, 2, 3. Silakan menatap senyuman temannya. Nah, mungkin tadi awalnya terpaksa tersenyum jadi tertawa. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Itu sedikit permainan boleh kita berikan juga Bapak Ibu ke dalam kelas ketika pembelajaran jam terakhir. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini kita akan membuat kesepakatan forum. Jadi untuk berlangsungnya forum kita pada saat hari ini, kita membuat suatu kesepakatan atau keyakinan. Di sini ada saya buat 2. Yang pertama menjadi pendengar yang baik. Yang kedua menghargai siapapun. Jadi nanti Bapak Ibu saya minta tolong menulis 5 orang perwakilan saja kira-kira kesepakatan apa yang kita buat supaya forum
hari ini berjalan dengan hikmat, berjalan dengan lancar. Kira-kira siapa Bapak Ibu? Boleh mau apa aja? Kesepakatannya, nanti boleh kesepakatannya ditempel di kertas yang sudah saya sediakan. Lima orang saja ya Bapak Ibu. Boleh apa aja yang Bapak Ibu harapkan supaya forum diskusi kita pada siang hari ini berjalan dengan baik. Yang sudah boleh langsung ditempel di kertas yang sudah saya sediakan. Ini aja. Satu kesepakatan aja Bapak Ibu. Satu orang, satu kesepakatan aja. Yang sudah boleh langsung ditempelkan. Apa saja boleh Bapak Ibu. Oke, untuk kesepakatan forum kita yang ketiga, biar saya bacakan, yaitu angkat tangan jika bertanya. Yang keempat, menyepakati secara bersama suatu keputusan. Berikutnya, belajar dengan serius, bekerja sama, berbicara dengan sopan. Oke, berarti ada 7 kesepakatan kita dalam diskusi pada siang hari ini Bapak Ibu. Oke, selanjutnya tujuan diseminasi budaya positif. Jadi Bapak Ibu, dalam program guru penggerak yang saya tekuni sampai saat hari ini sudah ada 4 topik yang sudah kami pelajari. Namun di antara 4 topik ini ternyata yang perlu memberikan imbas itu yaitu topik budaya positif. Kenapa? Karena tujuannya menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Jadi inti dari tujuan diseminasi budaya positif pada hari ini Bapak Ibu dalam menciptakan lingkungan budaya positif khususnya di sekolah kita ini butuhnya kerjasama atau kolaborasi antara guru, kepala sekolah, siswa, bahkan orang tua. Tidak bisa 1-2 orang yang bekerja sama untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita ini. Jadi dibutuhkannya kerjasama. Nah, setelah penjelasan yang saya sampaikan tadi, kira-kira apa yang Bapak Ibu ketahui budaya positif itu? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Kira-kira pemahaman Bapak Ibu atau apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif? Boleh memberikan tanggapannya? Oke. Oke, kebiasaan baik yang kita lakukan terus-menerus. Benar sekali Ibu. Di sini saya simpulkan bahwasanya budaya positif yaitu kebiasaan-kebiasaan yang baik yang disepakati dan dijalankan secara bersama. Kita garis bawahi Bapak Ibu, bersama, bukan individu. Budaya positif menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, aman dan nyaman. Kita ketahui Bapak Ibu bahwasanya sekolah ini adalah rumah kedua kita, terkhusus juga anak-anak. Jadi bagaimana usaha kita supaya anak didik kita itu nyaman? Nyaman belajarnya, nyaman bermain, nyaman berada di sekolah ini. Salah satunya dengan cara kita mewujudkan budaya positif seperti itu. Nah, menjadi seorang guru Bapak Ibu, menjadi seorang guru yang baik itu kita dituntun bukan hanya mentransfer ilmu yang kita dapatkan. Kita baca buku, apa yang kita ketahui kita transfer, kita sampaikan kepada anak-anak. Nah, di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif.
di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan penerapan konsep-konsep inti seperti berikut. Jadi Bapak Ibu, budaya positif ini ada konsepnya. Ada 6 konsep yang harus kita fokuskan, yang kita arahkan seperti itu. Supaya mewujudkannya kita bisa dengan gampang. Yang pertama itu ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama disiplin positif. Yang kedua segitiga restitusi. Ketiga keyakinan sekolah atau kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam motivasi perilaku manusia. Banyak poin atau konsep yang harus kita wujudkan Bapak Ibu. Makanya dibutuhkan kerjasama dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita ini. Nah, yang pertama itu disiplin positif Bapak Ibu. Jadi disiplin positif ini suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini ada banyak ya Bapak Ibu. Yang pertama, sopan, ramah, takut akan Tuhan, seperti itu. Nah, disiplin positif ini juga kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita terapkan di sekolah kita ini terhadap anak-anak kita. Contohnya seperti pembiasaan di pagi hari. Jadi sebelum anak-anak masuk ke dalam kelas, kita sudah bekali mereka. Kita berikan nyanyian, kita berikan yel-yel, ice breaking seperti itu. Itu tujuannya supaya memotivasi anak itu, supaya tidak bosan. Dan disiplin positif yang sudah kita lakukan di sekolah ini juga ketika memulai dan mengakhiri pembelajaran itu kita mulai dengan doa. Itu pembiasaan positif tanpa kita sadari Bapak Ibu. Dan mungkin ini kita lalai Bapak Ibu. Ternyata disiplin positif ini juga di mana ketika pagi hari kita menyambut anak di depan sekolah atau di gerbang Bapak Ibu. Pernah kita jalankan di sekolah ini mungkin karena aktivitas yang sibuk jadi berkurang gitu. Nah, sementara itu sangat penting ternyata. Tanpa kita sadari, ketika kita menyambut anak di depan gerbang sana, anak itu merasa senang. Mereka dihargai, dihormati ketika mereka datang ke sekolah kita, disambut seperti itu. Ini perlu kita terapkan seperti itu Bapak Ibu. Di sini perlu digarisbawahi, saya bukan mau menggurui, kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Cuman apa yang saya dapatkan di program guru penggerak itu yang akan saya sampaikan, bahwasanya memang satu yang paling penting dalam budaya positif itu yaitu satu disiplin positif. Guru harus menyambut siswa di depan sekolah, di depan gerbang. Nah, ternyata kita sudah melakukannya tapi belum berkelanjutan seperti itu. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwasanya nilai-nilai kebajikan itu ada banyak ya Bapak Ibu. Ada sopan santun, ada ramah, ada takut akan Tuhan, sikap jujur. Nah, karena kita sudah masuk ke kurikulum Merdeka, kita tidak boleh lari dari profil pelajar Pancasila ini. Ada 6. Jadi kita masukkan saja. Misalnya dia sopan. Kira-kira di antara 6 ini masuk di mana? Berakhlak mulia. Oke. Kalau dia jujur, kira-kira di antara 6 ini masuk di mana Bapak Ibu? Masih berakhlak mulia. Oke, kalau dia memberikan salam ketika dia lewat, itu masuk ke mana? Sopan santun. Berakhlak mulia. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan itu banyak. Tapi yang keenam ini menjadi titik fokusnya. Itu cara kita mewujudkan disiplin positif. Arahnya tetap ke profil pelajar Pancasila. Nah, untuk konsep yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Kalau mendengar kata motivasi, kira-kira di benak kita Bapak Ibu ada berapa motivasi? Motivasi kan dorongan. Dorongan dari dalam dan dorongan dari luar. Berarti ada 2. Nah, yang saya dapatkan Bapak Ibu di dalam mengikuti program guru penggerak, ternyata ada 3 motivasi perilaku manusia. Sebenarnya sama, cuma dibagi saja. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya seperti ini. Ketika seorang guru dia datang ke sekolah itu hanya ada tugasnya. Misalnya dia datang karena ada piket. Nanti takut dia dapat hukuman, dapat sanksi, dapat teguran. Nah, masuk dia ke motivasi nomor 1, hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Jadi ada seorang anak itu juga, dia aktif di kelas. Dia berani mengasih pendapat atau menjawab pertanyaan. Tapi dia menjawab itu bukan karena untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi supaya dapat pujian atau penghargaan. Apalagi jika ada di antara guru kelasnya itu misalnya, siapa nanti yang pintar Bapak kasih hadiah ini. Nah, itu motivasinya. Jadi motivasi yang pertama untuk menghindari hukuman dan mendapatkan penghargaan ini termasuk dari motivasi dari luar, ekstrinsik. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayakan. Jadi yang ketiga ini motivasi dari diri sendiri, karena dia sadar itu tanggung jawabnya, itu tugasnya. Oh, hari ini kami sekolah datang tepat waktu, bukan karena ada embel-embel yang lain. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, selanjutnya yaitu tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas ini tadi atau kesepakatan ya, keyakinan, kesepakatan itu sama bahasanya. Nah, tujuannya supaya apa? Tujuannya untuk membuat diskusi pada atau membuat kelas itu supaya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar seperti yang sudah kita lakukan tadi. Nah, di sekolah mungkin, di kelas kita mungkin bisa kita terapkan ini Bapak Ibu. Jadi kita buat anak-anak itu, kita ajak gitu. Kira-kira keyakinan apa yang kita sepakati dalam kelas ini gitu. Misalnya kayak kita hari ini angkat tangan jika bertanya. Nah, yang membuat keyakinan ini pasti dia akan sadar, oh iya ya tadi saya membuat ini nih. Jadi kalau mau bertanya saya harus angkat tangan. Seperti itu. Jangan ribut, jangan berkelahi. Terus kalau ada yang melakukan itu kita ingatkan lagi. Tadi kan kita sudah buat kesepakatan jangan ribut, jangan berkelahi. Kenapa kesepakatannya dilanggar? Nah, kita buat aja Bapak Ibu setiap pertemuan seperti itu, kita catat. Ini merupakan juga salah satu wujud untuk menciptakan budaya positif di kelas. Anak-anak pasti sadar mereka, oh iya tadi kan saya mencatat jangan ribut nih. Pasti dia ingat seperti itu. Nah, di sini saya buat guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Guru hanya membimbing. Nah, kesepakatan itu kita berikan sama anak-anak dan disepakati sama anak-anak juga. Bedanya keyakinan dengan peraturan, kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu? Apa beda keyakinan sama peraturan? Kan ada itu peraturan kelas, keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan sama peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu dirancang atau dibuat melibatkan siswa, kebersamaan. Tapi kalau peraturan itu kita guru yang buat. Ya kan itu yang peraturan kan guru, kenapa kami yang melaksanakan? Tapi ini kan kalau keyakinan kelas kan anak-anak yang buat. Jadi mereka pasti sadar gitu. Nah, ini salah satu juga yang harus perlu kita terapkan untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan kelas kita. Nah, contohnya seperti ini nih, bekerja sama, menjaga kebersihan kelas, mengerjakan tugas tepat waktu, saling menghargai atau membantu orang lain. Gak apa-apa Bapak Ibu, kita buat aja setiap pertemuan di awal pembelajaran. Biar anak-anak itu juga tidak bosan gitu, langsung masuk, duduk, kita ajarkan, kita sampaikan materi. Kita ajak dulu mereka. Gitu. Baru nanti misalnya ada nih, bekerja sama menjaga kebersihan, ada yang buang sampah. Ayo, tadi siapa yang membuat kesepakatan jangan buang sampah sembarangan, menjaga kebersihan? Pasti mereka nanti akan sadar. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu pasti membutuhkan kebutuhan masing-masing. Kebutuhan saya saat ini sama Bapak Ibu pasti beda. Mungkin di antara kita kebutuhan kita saat ini ada yang lapar lah, ada yang bad mood lah. Jadi kita di sini berbeda. Begitu juga dengan murid-murid kita Bapak Ibu. Kita di sini diajarkan untuk memahami karakter setiap murid kita. Kebutuhan anak murid kita, keragaman murid kita dalam kelas itu berbeda-beda. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ada nggak di kelas kita anak-anak baru masuk kelas dia sudah jajan? Ada pastikan
sekolah dia langsung cari belanja dia, jajan dia, karena belum sarapan seperti itu. Nah berarti dia situ membutuhkan apa? Membutuhkan pertahanan hidup. Baru yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kadang anak-anak ini dia itu istilahnya caper, cari perhatian. Ibu gini bu, ibu ini, ibu gini. Tapi dari situ kita ketahui Bapak Ibu bahwasanya dia itu memang membutuhkan kasih sayang, berpenguasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi inti dari kebutuhan dasar manusia ini, konsep untuk budaya positif ini Bapak Ibu, di sini kita memahami keberagaman karakter anak itu. Misalnya kita lihat dia tidur, apakah kita langsung marah? Kamu yang setiap hari tidur aja ya, kamu ngapain aja, jam berapa? Kita kasih dulu pendekatan Bapak Ibu. Tunggu dulu nanti istirahat, kita panggil dia nanti, misalnya si A, kamu kalau istirahat bentar ya ngomong sama ibu, kita ajak dia ngomong baik-baik. Apa penyebab dia itu tidur setiap hari? Jangan langsung kita marahi di depan temannya. Mental dia itu terganggu seperti itu Bapak Ibu. Nggak boleh kita langsung marah, boleh kita kasih tahu, Maria misalnya, Editio, nggak siapa kayak gitu. Tapi nggak boleh langsung kita marahi di depan teman-temannya. Itu. Jadi di sini maksud saya Bapak Ibu, ketika ada masalah dalam anak itu, mari kita belajar memahami karakter anak itu. Itulah hebatnya seorang guru. 30 anaknya, 30 karakter yang harus kita kuasai, kita hadapi Bapak Ibu. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Budaya positif dapat diwujudkan dengan memiliki potensi kontrol terbaik sebagai seorang guru dalam merespon tindakan disiplin pada tindakan tidak disiplin pada murid. Posisi kontrol tersebut dibagi menjadi 5, yaitu oke Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Di sini yang kelima ini kita sendiri. Namun sebelum saya jelaskan, sepertinya ada yang udah mulai panas, ada yang mulai ngantuk. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Nanti akan saya lanjutkan lagi. Sepertinya terlalu tegang saya lihat suasananya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Di sini ada gerakan, kita mau ikuti gerakan videonya. Boleh Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Oke. Boleh ambil ruang yang luas. Oke, karena kita gerak-gerak nih. Oke. Nah. Oke, bentar Bu, biar sama berserentak. Oke. Harus lincah suaranya. Jadi semangat. Boleh. Oke.
itu Bapak Ibu. Oke, gimana Bapak Ibu? Sudah berkeringat? Sudah. Oke. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Yang berikutnya konsep untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Jadi di sini ada 5 yang berperan. Di situ adalah guru kita sebagai pendidik. Yang pertama itu guru sebagai penghukum. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu, setiap hari Senin. Contohnya hari ini. Ada tadi kita ketahui beberapa anak yang atributnya kurang lengkap. Nah, kira-kira supaya mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita ini, apa yang harus kita lakukan? Peran guru apa yang harus kita lakukan supaya anak itu tidak mengulang lagi hari ini ada lagi, minggu depannya ada lagi. Kira-kira apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Apakah kita harus menghukumnya? Contohnya menghukumnya, kita suruh dia lari-lari keliling sekolah. Apakah itu figur seorang guru dalam menciptakan budaya positif? Tidak. Oke, yang kedua membuat merasa bersalah. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kita ajak anak-anak itu, kita kasih ceramah sama anak-anak itu. Kita buat mereka itu merasa bersalah seperti itu. Kamu nggak tahu hari ini hari apa. Bapak Ibu capek loh setiap hari mengingatkan kalian untuk supaya atributnya lengkap seperti itu. Kamu tidak kasihan sama Bapak Ibu. Kita ingatkan, kita sadarkan mereka Bapak Ibu. Kadang memang susah. Saya yakin Allah cuma ngomong aja. Kalau ngomong memang gampang, tapi menerapkannya itu susah Bapak Ibu. Di sini dibutuhkannya tadi kolaborasi. Misalnya piket hari ini Pak Rahman nih. Tadi ada anak-anak kan Pak. Nah, Bapak boleh berdiskusi, catat anak-anak itu siapa saja namanya misalnya. Aja ngomong wali kelasnya seperti itu. Kira-kira tindakan apa yang harus dilakukan? Bisa jadi misalnya wali kelasnya nelpon orang tuanya. Kalau memang masih berulang-ulang, dipanggil orang tuanya, seperti itu. Jangan ada masalah itu nggak kita tanggulangi, kita biarkan aja seperti itu. Kalau ada masalah berarti ada solusinya. Solusinya seperti apa? Itu kita cari bersama. Itu. Jadi posisi yang ketiga yaitu teman. Jadi sekarang itu Bapak Ibu antara guru sama siswa itu tidak ada lagi batasannya. Kita harus merangkul anak-anak itu kita jadikan jadi teman. Dalam arti bukan sesuka anak itu ngomong sama kita. Memang kadang anak-anak ini kalau kita ajak ngomong makin melonjak dia. Jadi suka-sukanya ngomong. Jadi dianggapnya kita adiknya. Gitu. Nah, bisa kita jadi teman. Kita rangkul mereka ketika ada masalah. Tapi kita kasih batasan. Jadi teman tapi jadi ada batasannya. Biar anak-anak itu ada sopan santunnya berhadapan dengan gurunya, dengan kita. Baru pemantau. Di sini untuk menciptakan budaya positif, kita memantau seperti yang tadi yang saya jelaskan, memantau anak-anak, karakter anak-anak itu. Contohnya kayak dulu ada anak kita namanya si Amsal, kelas 1. Waktu awal pembelajaran semester 1 dia anaknya rajin sekali, saya perhatikan. Kebetulan anak saya, dia rajin sekali. Tiba-tiba makin hari makin lama yang bukunya nggak ada lah, bajunya nggak rapi, compang-camping. Sebelumnya dia nggak ada seperti itu. Ada perubahannya bukan makin baik, semakin jelek. Nah saya dekati ternyata ada masalah di antara tengah-tengah keluarga orang tuanya sama mamanya sama bapaknya ada cecok lah seperti itu. Jadi nggak ada yang memerhatikan dia. Di situ juga kita harus pantau anak-anak itu perkembangannya. Dan yang terakhir guru sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu di antara yang kelima posisi ini diharapkan guru itu mengambil posisi sebagai manajer. Yaitu di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di sini sebagai manajer guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri manusia. Jadi kita di sini sebagai guru diharapkan memiliki posisi sebagai manajer, di mana kita sebagai penengah, gitu.
Jadi apapun kesalahan anak didik itu jangan pure langsung kita yang memutuskan. Kamu dapat hukuman seperti ini ya. Kamu tadi sudah melakukan kesalahan. Kira-kira apa yang kamu lakukan supaya memperbaiki kesalahan kamu? Gak apa-apa Bapak Ibu kita ajukan pertanyaan seperti itu. Baru kita masukkan lagi ke kesepakatan forum tadi. Misalnya nih contohnya anaknya kayak ini, Editio nih. Kemarin memang dia selama pelajaran saya itu dia tidak pernah bawa Alkitab seperti itu ada hal yang nggak dibawanya. Namun itu sudah kami sepakati kalau tidak membawa 3 kali dia tidak boleh masuk dalam pembelajaran. Nah, di sana saya bukan langsung menghukumnya. Di sana saya bukan menyalahkan dia, tapi saya tanya dulu apa penyebab kamu tidak membawa hal itu. Ternyata tidak ada yang disediakan di rumahnya. Kebetulan anak ini anak panti. Nah, di sana saya kasih solusi. Jikalau kamu tidak mempunyai Alkitab, kamu kan bisa minjam dari temanmu, minjam dari saudaramu. Jangan jadi ogah-ogahan kamu tidak mengikuti pelajaran ibu seperti itu. Sama juga dengan Citra di sini. Si Citra juga kemarin seperti itu. Contohnya dia mengejeki temannya, dia membuli temannya, dibilangnya si A ini miskin kali, aku nggak mau berteman samanya bu. Kita dekati. Kira-kira apa yang buat dia berani ngomong seperti itu? Kita sadarkan dia. Nah, untuk konsep yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Di sini Bapak Ibu konsep yang segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 segitiga restitusi itu ini untuk menangani suatu masalah Bapak Ibu. Jadi kalau ada masalah itu jangan langsung kita judge, kita hukum. Jangan langsung judge kamu bodoh, kamu nggak pintar, kamu mencuri, kamu ini. Kalau ada masalah kita tangani dulu dengan segitiga restitusi ini. Kira-kira gimana caranya? Langkah-langkah segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini bagian dasar segitiga yaitu bertujuan menstabilkan identitas anak agar suasana hatinya kembali tenang setelah melakukan kesalahan. Jadi kayak contohnya tadi ada anak yang melakukan kesalahan, kita panggil dulu berdua. Pokoknya Bapak Ibu intinya jikalau ada anak yang bermasalah jangan pernah sekali-sekali kita kasih tahu dia di depan temannya. Itu merusak mental dia ternyata. Kita panggil berdua. Misalnya, hei kamu nggak ngerjain PR ya? Apa kerjamu? Dasar bodoh kayak gitu. Temannya yang lain kan dengar, kamu dibilang ibu tadi bodoh, gitu kan? Tapi nggak kita sadari Bapak Ibu anak yang tadi terintimidasi itu pasti dalam hatinya kepikiran dia. Tadi kenapa ya teman-teman aku bilang aku bodoh ya? Ibu gurunya juga bilang aku bodoh ya. Tanpa kita sadari mental anak itu terganggu. Jadi motivasi dia untuk belajar itu nggak ada lagi. Udah dihantui rasa ketidakpercayaan diri jadinya anak-anak itu. Nah di sini langkah yang pertama itu kita untuk mengajak agar kembali suasana hatinya kembali dengan tenang melakukan kesalahannya. Kita ajak dulu mereka berbicara dengan baik-baik. Panggil dulu. Jangan di depan teman-temannya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan dengan menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi, ketika kita sudah mengetahui apa permasalahan anak ini, mari kita cari sama-sama. Pasti ada segala masalah, pasti ada solusinya. Kalau nggak bisa kita memecahkan, mari kita minta bantuan dari teman kita, dari sesama guru, kepala sekolah atau orang tua. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan, menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Di sini Bapak Ibu ada sebuah video, boleh kita saksikan bersama. Ini salah satu cara menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Bentar. Udah selesai jogetnya Kak? Selamat pagi Citra, Ibu ingin berbicara denganmu tentang
tentang masalah yang telah kita bahas beberapa kali, yaitu tentang bullying dan ujaran kebencian. Selamat pagi Bu Guru. Ya, saya merasa benci dengan Martin yang keluarganya dan bahkan keluarganya pun tidak harmonis. Citra, Ibu sangat paham dengan perasaanmu. Pasti kamu sangat bangga dan bahagia dengan kelebihan yang kamu miliki. Tapi, Ibu ingin mengetahui apa yang membuat kamu harus menghina atau membuli si Martin. Saya merasa puas dan bangga ketika melihat Martin menangis. Saya ingin menunjukkan kepada Martin kalau hidupku sangat beruntung, sedangkan hidup Martin tidak beruntung. Saya ingin membuat Martin semakin menderita. Ibu mengerti perasaanmu, Citra. Kehidupan ekonomi keluarga Citra memang sangat bagus dan kamu bisa mencukupi semua kebutuhan kamu dengan mudah. Kamu memiliki keluarga, berbahagia dan harmonis. Namun, apakah kamu harus merendahkan bahkan menghina kehidupan orang lain yang tidak seberuntung kamu? Mungkin saya harus banyak belajar dan memiliki sikap empati dan simpati agar bisa membantu orang lain yang sedang mengalami masalah atau kehidupannya tidak seberuntung saya. Betul sekali, Citra. Ibu sangat setuju, bahkan Ibu sangat bangga dengan kamu. Nah, dengan kesadaranmu, Ibu ingin kamu bergaul dengan siapapun tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, bahkan materi. Terima kasih Bu Nata. Saya akan berusaha lebih baik dan akan merubah sikap saya yang kurang terpuji. Baik, Citra, terima kasih. Ya, oke. Sebelumnya saya minta maaf, saya mau jelaskan apa itu restitusi, segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu di sini ada menurut dosen, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dalam artinya, restitusi ini dialog. Ada dialog antara guru dengan siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka lakukan sehingga anak tersebut bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti yang tadi Bapak Ibu yang saya ceritakan, jikalau ada anak yang misalnya ada anak yang melanggar peraturan dalam kelas, contohnya misalnya tadi kita buat contohnya dia mencuri anak ini, kita ajak dulu berdialog, jangan di depan temannya kita langsung judge dia. Kita ajak dulu, nanti kalau sudah kita lakukan 3 restitusi yang tadi itu, pasti anak tersebut akan kembali kepada karakter yang lebih kuat. Jadi ada pembaharuan seperti itu. Sementara jikalau kita selesaikan bersama-sama dengan temannya, bisa jadi anak itu tidak semangat lagi untuk sekolah karena mentalnya sudah terganggu tadi tuh, nggak mau lagi, udah istilahnya udah langsung down. Jadi nggak, teman-temannya itu dia juga udah benci. Tapi kalau memang diselesaikan secara segitiga restitusi, hanya 2 orang yang mengetahui. Iya Bu, saya tadi mencuri ini, kan ya nggak apa-apa. Jujur, kita aja pelan-pelan kita dekati seperti itu. Jujur aja nggak apa-apa. Nanti aku nggak ngasih tahu sama siapapun. Uang siapa kamu curi gitu. Pelan-pelan kita ajak. Nanti lama-lama pasti dia akan jujur. Dan dia kembali ke dalam kelasnya itu tidak ada rasa takut sama temannya, malu sama temannya itu. Nah, di sini Bapak Ibu ada tadi 6 ya, ada 6 konsep cara kita untuk mewujudkan budaya positif dalam lingkungan sekolah kita ini. Memang tidak gampang Bapak Ibu, tapi pelan-pelan pasti bisa. Kalau kita berkolaborasi, bekerja sama pasti bisa. Yang pertama misalnya contohnya, kalau bisa kita lanjutkan aja yang guru piket menyambut siswa di pagi hari. Kayak saya rasa itu gak terlalu berat. Seperti itu. Itu motivasi anak itu sangat bagus Bapak Ibu. Oh iya, hari ini hari Senin. Besok hari Selasa siapa ya guru piketnya? Datang cepat nanti kan bisa salaman sama ibu gurunya seperti itu. Karena satu minggu itu kan berubah-ubah gurunya kan, nggak sama. Tapi di sini jangan ada misalnya, aku hari ini nggak piket nih. Jadi guru yang biasanya datang cepat karena guru piketnya nggak datang, dia
Bapak Ibu guru, hal kecil dulu kita budayakan hal positifnya itu. Mari kita sambut anak-anak kita di pagi hari guru piketnya. Saya tekankan Bapak Ibu, saya yang juga masih belajar, bukan mau menggurui kita di sini. Gimana caranya supaya budaya positif di sekolah kita ini terwujud dengan baik, supaya kita juga nyaman, guru nyaman mengajar, anak nyaman belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang diseminasi budaya positif. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Barangkali ada yang mau ditambah, Ibu? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus untuk Bu Merta Silalahi, calon guru penggerak angkatan 11. Ya, kita lihat tadi sudah bagus penampilannya, sudah menguasai materi tentang budaya positif ya. Tapi tadi di video ada sedikit perlu saya tambahkan. Ketika anak bersalah, guru tadi tidak memvonis bahwa anak itu salah, cuman dia contohkan ke diri dia. Ibu pun kalau seperti kamu pasti akan marah kalau kawan-kawan ibu mencontek. Nah di situ, jadi dia tidak dimana ke kita itu dia tidak dendam, dia hanya oh iya gitu seperti itu gitu. Jadi anak ini tidak merasa kita remehkan gitu. Jadi kita masih menghormati dia. Jadi dia merasa ibu ini ada di pihak dia, seperti itu. Itu saja Ibu Rasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mari beri tepukan yang meriah untuk narasumber kita Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya kita ucapkan kepada narasumber kita Ibu Merka atas ilmunya yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan menambah ilmu kita dan kita pun bisa jauh lebih baik lagi. Sebelum kita tutup acara ini, kita ambil kesimpulan bahwa budaya positif itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang selalu kita lakukan dan disepakati dan dijalankan bersama-sama. Kuncinya adalah kerjasama. Nah, mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu guru sini bisa melaksanakan yang namanya budaya positif. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak, nggak apa-apa, karena ada 3 di sini guru-guru yang pakar. Ya maaf, sebenarnya saya mungkin ada yang mau ditanyakan sedikit masalah tentang apa kita ini, tentang pertemuan kita ini seminar tentang tema disiplin positif. Jadi saya di sini sedikit ada yang mau dipertanyakan gitu. Ini dari tema kita ini kan temanya disiplin positif. Berarti budaya positif ya. Jadi di sini kan kalau budaya positif itu berarti kita masih berhadapan dengan yang baik-baik aja sebenarnya gitu. Coba kalau umpamanya yang sebaliknya gitu, apa saja jadi yang harus kita hindari lah gitu ya, apa-apa saja umpamanya budaya negatif gitu ya, yang dalam hal ini yang harus kita hindari gitu. Ini kan apanya kesimpulannya yang harus kita biasakan gitu kan, budaya-budaya positif gitu kan, yang harus kita sepakati gitu kan. Jadi yang kontradiksinya, yang kontranya gitu kan, yang kontranya, yang negatif apa saja kira-kira yang harus kita hindari gitu kan. Kemudian yang kedua, yang ada terakhir tadi tentang apa namanya tuh, segitiga tadi, restitusi segitiga. Tadi ada dicontohkan berbentuk video gitu kan, penyelesaian masalah. Itu contohnya itu yang saya lihat, kalau anaknya itu kita panggil berarti kita kan secara apa
penyelesaiannya 4 mata. Bagaimana kalau dia permasalahannya itu yang lebih dari 1 orang tuh. Kita butuh konfrontasi nih, umpamanya permasalahan antara 2 orang atau 3 orang anak. Bagaimana apanya gitu ya? Bagaimana penyelesaiannya, solusinya dalam hal bingkai segitiga restitusi tadi, gitu. Yang pertama tadi tentang sebaliknya, tentang budaya negatif yang harus kita jaga, yang harus kita hindari. Mungkin itu saja, Bu Merka. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Pak Lubis buat pertanyaannya. Izinkan saya mencoba. Nanti jika Bapak kurang puas jawaban saya, Bapak Ibu juga boleh menambahin. Jadi budaya negatifnya kebiasaan apa? Seperti apa ya Pak? Contohnya tadi Pak, misalnya ada anak menyimpang dari kesalahan. Misalnya tadi atribut sekolah, atribut pakaian tidak lengkap. Nah, itu kan kebiasaan yang negatif. Karena di sekolah kita ini bukan cuma sekali aja, berkelanjutan mereka. Hari minggu ini, minggu depannya pasti dilakukan lagi. Minggu depannya. Nah, kira-kira untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana strategi kita? Seperti itu, Pak. Itu salah satu contoh budaya negatif yang ada di sekolah kita ini misalnya. Seperti itu. Baru guru juga langsung menjudge anak itu di depan teman-temannya. Nah, seperti itu. Hei, kamu ngapain kamu tidur? Di rumah ngapain aja? Seperti itu. Jam berapa tidurnya? Tahu ini belajar apa? Misalnya kayak gitu, Pak. Itu merupakan budaya negatif juga. Kebiasaan negatif yang kita temukan di lingkungan sekolah kita ini, khususnya anak-anak. Yang kedua, yaitu yang mengenai video tadi, jika memang banyak Ini tentang budaya positif ini apa terfokus hanya kepada murid atau kita juga sebagai guru yang harus kita biasakan, yang harus kita antisipasi. Oke. Baik, Pak. Kita umpamanya hanya metode untuk kepada murid saja gitu ya. Sebagai kita sebagai karakter seorang guru gitu kan, dan senjata kita seorang guru harus kita apa juga apa saja contohnya. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi siswa tidak boleh lepas dari guru, gitu. Guru ini sebagai contoh. Kita ingat filosofi Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwasanya seorang guru itu ditugaskan sebagai panutan atau menuntun, gitu. Menuntun dalam arti di sini kita membimbing anak itu, mengarahkan anak. Itu salah satu filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Dan guru berpihak pada siswa, guru berhamba pada siswa. Dalam arti berhamba pada siswa bukan kita menghormat kepada siswa. Seperti itu, Pak. Jadi guru itu menjadi contoh, kita ini menjadi cerminan. Seperti itu. Ya, kalau budaya positif ini kita ajarkan kepada anak, terlebih dahulu kita introspeksi diri dulu. Gimana kita kira-kira budaya positif dari gurunya dulu, sudah baik nggak kita? Contohnya misalnya kita membudayakan disiplin positif tepat waktu datangnya. Sekolah kita kan masuk jam 7.15. Ya, ternyata gurunya jam berapa? Misalnya ada jam 8 lah, jam 9 lah. Jadi anak-anak itu lihat itu jam segini ya beda lah. Berarti peraturan di sekolah itu molor dong, gitu. Coba seandainya misalnya guru yang masuk pagi nih, sama-sama kita masuk sebelum jam 7.15. Oke, kata Pak Rama. Kita sambut anak-anak di depan, misalnya kita sambut guru yang piket tuh. Misalnya kita sambut anak di depan kelas. Guru yang waktu pembiasaan, mari kita rangkul anak-anak di depan, misalnya seperti itu. Jadi contohnya dari kita dulu, Pak. Nah, untuk pertanyaan kedua, cara kita menangani anak, misalnya anak itu banyak melakukan kesalahan menggunakan segitiga restitusi. Tadi saya sudah ingatkan, untuk menciptakan budaya positif ini tidak boleh sendiri, berkolaborasi. Jika anaknya 10, gurunya ada berapa nih? Gitu, Pak. Jadi jangan kita limpahkan, misalnya nih anak kelas 1A, wali kelasnya siapa nih? Ibu itu semata-mata yang menangani misalnya. Jadi guru pikirnya itu kan nggak murid saya,
segitiga restitusi dengan cara bergantian kita berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Seperti itu. Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin menambahi jawaban saya? Atau gimana Pak Lubis? Apakah Bapak sudah puas? Yang segitiga tadi, yang perempuan semua. Jadi Ya, Bapak berapa? kalau anak yang melakukan kesalahan itu lebih dari satu, umpamanya 3, 4 gitu umpamanya. Apakah bisa kita panggil satu persatu dengan rumus segitiga? Segitiga. Oke. Kalau umpamanya dia yang apa itu yang bermasalah itu lebih dari satu anak, gitu kan? 2 atau 3. Apakah bisa kita panggil satu-satu? Tapi dalam Tahap segitiga restitusi. dalam rumus apa tadi segitiga? Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Lubis buat pertanyaannya. Rekan kita Ibu Jumi Saida akan membantu untuk menjawabnya. Untuk Ibu, kami persilakan. Baiklah, terima kasih Bu Berkah. Izin Bapak Ibu. Baiklah Pak Lubis, saya sedikit menambahkan saja. Kalau misalnya dalam satu kasus itu ada 3 orang anak, Anda saja melakukan pertengkaran, anggap saja kasusnya mengejek nama Bapak, gitu ya Pak ya. Maksudnya Atau umpamanya mencuri lagi kan kita kan perlu Oh iya, mencuri, perlu oke. apa gitu kan? Perlu verifikasi Oh, satu iya. dengan yang lain gitu kan. Benar. Gimana caranya? Oke Pak, ini menurut saya aja. Nanti kan sebenarnya itu bagaimana cara kita guru-guru ini sebenarnya mempunyai kemampuan masing-masing dalam segitiga restitusi ini. Dan ini sebenarnya sudah kita lakukan dari lama-lama, guru-guru yang sebelumnya juga sudah melakukannya. Cuman baru tahu itulah namanya segitiga restitusi. Bapak-bapak tuh sudah melakukannya, sudah hebat semuanya. Cuman ini pengenalannya saja. Dan kalau misalnya kejadiannya seperti itu Pak, kalau di saya dudukkan 3 orang anak itu, misalnya 3 ya. Karena kita kan mengingat waktu, nggak mungkin kalau kita hanya menghandle satu orang anak. Kita bawa 3 orang anak, tapi kita tanya satu-satu dan tidak boleh yang tidak ditanya ikut berbicara. Misalnya si A ketika dia menjelaskan, temannya yang B dan C itu tidak boleh berbicara sebelum saya mengizinkan mereka berbicara. Begitu Pak. Kemudian setelah si A selesai, nanti itu mereka tuh jangan dulu, tahan dulu, karena namanya anak-anak ya, emosinya itu nggak stabil, pokoknya pengen dia duluan. Nah, jadi itu kita rem, kita kendalikan emosi mereka. Habis itu setelah mereka bicara, yang si A bicara, si B, si C, kan yang pertama kita identifikasi masalah. Udah dapatnya kita identifikasi masalahnya. Kemudian kita balik lagi ke validasi tadi, yang si A lagi, si B lagi, si C. Kemudian lanjut kita meyakinkan apakah benar dari si A ini pernyataan kamu, menurut kamu benar nggak yang kamu lakukan terhadap si B dan si C. Lalu menurut kamu si B benar nggak yang kamu lakukan terhadap si A dan si C. Dan si C benar nggak kamu melakukan terhadap si A dan si B, gitu Pak. Jadi kita sekali 3 aja, gitu ya Pak ya. Karena kan mengingat waktu, ada anak banyak yang akan kita korbankan kalau kita satu-satu. Nanti gara-gara teman yang bertiga ini, anak yang di kelas itu yang 30 orang itu terkorbankan, habis waktunya. Jadi menurut saya seperti itu Pak. Kemudian nanti kan namanya anak ya Pak, segitiga restitusi ini nggak sekali itu langsung sadar, tidak. Menurut saya tidak, selalu berkelanjutan, pasti ngulang lagi. Jadi ibarat saya Pak, ibarat kita mandi udah bersih kan, pasti mandi lagi. Nah seperti itulah segitiga restitusi. Setelah direstitusi pasti anak itu melakukan kesalahan lagi. Seperti makan, ngapain makan? Nanti kan lapar lagi. Ngapain makan? Nanti kan lapar lagi. Nah jadi jangan berhenti kita melakukan segitiga restitusi, walaupun anak berulang melakukan itu, dan kita jangan berhenti terus melakukan segitiga restitusi, melakukan terus. Kita sudah melakukannya, cuman ada mungkin yang sebelumnya itu masih belum baik. Nah setelah mendapat pencerahan ini menjadi lebih baik lagi ke depannya kita bersama. Mungkin Pak Lubis sedikit dari saya, dan Bapak Ibu terima kasih.
Baik, terima kasih untuk Ibu Jumi. Bagaimana Pak Lubis? Saya rasa puas nggak puas sudah puas ya Pak. Gimana Pak? Oke, terima kasih Bapak Lubis. Sebelum saya akhiri Bapak Ibu, saya juga minta maaf jikalau dari awal sampai akhir ini ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang menyinggung perasaan kita semuanya. Kiranya pertemuan hari ini bisa kita realisasikan bersama-sama, berkolaborasi bersama, mewujudkan sekolah yang positif. Sekian dan terima kasih. Oke, boleh silakan diambil makanannya Bapak Ibu. Mau joget lagi? Joget apa?